Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah metodologi penelitian hukum kuantitatif. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang variabel penelitian. Ini merupakan pertemuan ke-6. Terlihat pengertian variabel penelitian. Menurut Carlinger 2006, variabel adalah suatu konstruk atau sifat yang akan dipelajari yang mempunyai nilai yang bervariasi. Ini menurut Carlinger. Kemudian menurut Sugiono 2012, variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian tarik kesimpulannya. Kemudian menurut Ari Kunto, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi penelitian suatu titik perhatian dari suatu penelitian. Dari pendapat yang telah kita kemukakan dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut dan sifat atau nilai orang, faktor, perlakuan terhadap objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, kita lihat jenis-jenis dan identifikasi variabel penelitian serta contohnya. Menurut Carlinger, ada beberapa jenis variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan variabel bebas. Variabel bebas adalah atau disebut juga dengan independen. Variabel stimulus, prediktor, antecedent. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang dimanipulasikan atau dimainkan oleh pembuat eksperimen. Misalnya, manakala peneliti di bidang pendidikan mengkaji akibat dari berbagai metode pengajaran. Kemudian kita lihat dengan variabel terikat atau dependent atau disebut variabel output, kriteria, konsekuen. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kita lihat juga dalam bidang pendidikan, variabel terikat yang paling lazim adalah misalnya bagaimana prestasi dan hasil belajar dengan penerapan metode pengajaran metode pengajaran di suatu metode pengajaran yang ada. Kemudian kita lihat variabel aktif dan variabel atribut. Variabel aktif adalah variabel bebas yang dimanipulasi. Artinya peneliti memberikan perlakuan tertentu dan melakukan hal yang berbeda terhadap kelompok lain. Contohnya, peneliti menggunakan metode pembelajaran yang berbeda terhadap satu kelompok yang lain, sementara kelompok yang lain tidak diberikan bentuk metode pembelajaran. Kemudian variabel atribut adalah yang tidak dapat dimanipulasi atau dengan kata lain variabel yang sudah melekat dan merupakan ciri dari subjek. Misalnya intelijensi, bakat, jenis kelamin, status sosial, ekonomi, sikap, daerah geografis, suatu daerah dan seterusnya. Kemudian kita lihat variabel kontinu, variabel kategori, variabel laten, dan variabel intervensi. Yang pertama kita lihat variabel kontinu.
sebuah variabel yang memiliki sehimpunan harga yang teratur dalam satu cakupan range atau jarak tertentu. Terlihat ada urutan peringkat atau skor yang ada pada range. Artinya bahwa dalam variabel kontinu ada tingkatan-tingkatan yang teratur. Kemudian kita lihat variabel kategori. Variabel kategori berkaitan dengan suatu jenis pengukuran yang dinamakan pengukuran nominal. Terdapat dua himpunan bagian atau lebih yang merupakan bagian dari himpunan objek yang diukur. Kita lihat ada kategori yang bisa kita kemukakan. Yang pertama dikotomis. Termasuk di sini jenis kelamin, republik, demokrat, kulit putih, kulit hitam, dan sebagainya. Kemudian juga ada politomi, yaitu pilihan partisi. Ya, cukup lazim terdapat khususnya dalam sosiologi dan ilmu ekonomi. Kita lihat di sini ada anutan agama, pendidikan, kewarganegaraan, kemudian pilihan pekerjaan dan seterusnya. Kemudian kita lihat variabel laten adalah suatu utuhan objek tak teramati yang diduga melandasi variabel amatan. Contohnya, peneliti berupaya menjelaskan fenomena dan realisasinya dalam sebuah penelitian. Artinya, fenomena yang ada yang ditemui oleh peneliti dicoba untuk dijelaskan apa hubungan fenomena dengan fenomena yang lainnya. Kemudian kita lihat variabel intervensi adalah istilah yang dibuat untuk menunjuk pada proses psikologis yang internal dan tak teramati, yang pada gilirannya mengacu pada perilaku. Suatu variabel intervensi ini hanya ada di otak peneliti, tidak dapat dilihat, didengar, dan diraba. Disimpulkan dari perilaku yang ditemui oleh peneliti. Lanjut. Selanjutnya, kegunaan variabel penelitian. Kegunaan variabel penelitian yang pertama untuk mempersiapkan alat dan metode pengumpulan data. Jadi dengan adanya variabel penelitian, maka sudah bisa untuk sementara disiapkan alat dan metode pengukuran nanti yang akan kita gunakan dalam penelitian. Kemudian yang kedua, untuk mempersiapkan metode analisis pengolahan data. Dengan adanya variabel penelitian kita akan sudah bisa mempersiapkan metode analisis pengolahan data, apakah itu pakai SPSS dan data statistik atau yang lainnya. Kemudian untuk pengujian hipotesis. Dengan adanya variabel yang ada, kita sudah bisa untuk menguji hipotesis penelitian yang akan kita lakukan. Ini kita lihat variabel penelitian yang baik. Jadi suatu variabel penelitian itu dikatakan baik apabila yang pertama relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua dapat diamati dan dapat diukur. Yang ketiga, dalam satu penelitian variabel perlu diidentifikasi, diklasifikasi dan didefinisikan secara operasional dengan jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kesalahan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta dalam pengujian hipotesis. Kemudian kita lihat definisi selanjutnya. Untuk yang keempat, definisi operasional dari variabel penelitian yang berhubungan dengan hukum ekonomi. Kita lihat ada sebuah judul penelitian. Di sini tertulis efektivitas metode ceramah tentang hukum ekonomi yang disampaikan di masjid oleh para ustadz terhadap pemahaman ekonomi syariah masyarakat Bukit Tinggi dan pengaruhnya terhadap peningkatan jumlah nasabah Bank Mandiri Syariah.
gelombang tinggi. Dapat kita lihat di sini ada ya langkah-langkah operasional penelitian. Yang pertama, pengumpulan sampel. Sampel yang dikumpulkan atau pengambilan sampel yang dilakukan itu sampel jamaah masjid baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai latar belakang usia. Di sini dibatasi dewasa saja. Kemudian pendidikan, suku, juga profesi yang ada dan juga berbagai profesi yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kemudian kita lihat yang kedua, metode. Kemudian penyampaian, pemberian pemahaman tentang hukum ekonomi syariah adalah metode ceramah. Artinya penyampaian langsung dalam bentuk ceramah mingguan. Kemudian kita lihat orang yang menyampaikan atau ustaz yang menyampaikan itu ustaz yang ahli ilmu syariah, hukum ekonomi syariah. Kemudian kita lihat juga yang keempat, peningkatan jumlah nasabah, yaitu peningkatan artinya setelah diadakan kegiatan pemberian ceramah tadi, maka yang akan dilihat bagaimana peningkatan jumlah nasabah ya, yang menabung ke bank syariah mandiri setelah mendengar dan mengikuti ceramah hukum ekonomi syariah di masjid. Ini bentuk kasus atau sebuah materi penelitian yang bisa dikemukakan bagaimana melihat ya definisi operasional dan sebuah penelitian yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah. Baik, mungkin saja dulu untuk sementara. Kalau seandainya ada pertanyaan nanti kita bahas sama-sama untuk meletakkan pemahaman tentang variabel penelitian. Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.